Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pemateri kita, yaitu Bapak Saman Abdurrahman, SSI MSc, dan Bapak Muhammad Mahfuz Siddiq, SSI MSI, Ibu Aprida Siskalia, SSI MSI, dan Bapak Andari SSI. Yang terhormat Bapak Pardi Afandi, SSI MSc, selaku Koordinator Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Mangkurat. Yang terhormat Saudara Taufikur Rahman, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika Real, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Mangkurat. Yang terhormat Saudari Pandu Pratiwi Pramudi Tawardani, selaku Ketua Pelaksana CPT 2021, serta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya jualah, kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan komputer 2021 dengan tema tingkatkan hard skill dan kreativitas mahasiswa matematika dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang, dan di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah dari Program Studi Matematika Angkatan 2020, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, sekaligus yang akan memandu acara pada hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Matematika Real, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat penyerahan kenang-kenangan dan foto bersama, dan yang kelima penutup. Langsung saja kita memasuki agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillah. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudari Pandu Pratiwi Pramudi Tawardani selaku Ketua Pelaksana Komputer Program Training. Kepada Saudari Tiwi dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi Matematika Ekmipa ULM, Bapak Pardi Afandi SSI MSc. Yang terhormat Ketua Himpunan Matematika Real periode 2021, Saudara Taufikur Rahman. Yang terhormat para pemateri yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk acara ini, dan juga para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya serta inayahnya, kita semua dapat berkumpul bersama secara online dalam rukun kali ini. Shalawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga kita semua yang ada di sini kelak mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang membantu pelaksana acara kali ini. Semoga acara ini dapat terlaksana dengan baik hingga akhir nanti. Komputer Program Training atau yang disingkat dengan CPT ini merupakan kegiatan pelatihan program komputer bagi mahasiswa. Tujuannya untuk membantu para mahasiswa untuk memahami tentang program komputer, khususnya Office dan juga LaTeX. Acara ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 17 dan 18 April 2021. Konsepan awal dari acara ini sebenarnya berupa semi offline, di mana para pemateri dan beberapa peserta berkumpul dalam suatu tempat. Namun karena masih tingginya sebaran COVID-19 di wilayah Banjarbaru, sehingga membuat acara ini dilaksanakan secara full online. Walaupun dilaksanakan secara full online dan dalam keadaan sedang berpuasa, semoga tidak menurunkan semangat serta niat para hadirin sekalian
untuk mendapatkan materi yang akan diberikan nantinya. Semoga acara ini dapat membantu para hadirin sekalian untuk lebih memahami cara kerja program Office dan juga LaTeX. Mungkin itu saja sambutan dari saya sebagai Ketua Pelaksana. Semoga acara hari ini dapat berlangsung dengan lancar hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Tiwi atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Taufikur Rahman selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika Real Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kepada Saudara Taufik dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebagai sapaan pertama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pada hari ini kepada Bapak Saman Abdurrahman, SSI MSc. Yang saya hormati kepada Bapak Mahfud Siddiq, SSI MSI. Dan juga yang saya hormati kepada Koordinator Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung Mangkurat, kepada Bapak Pardi Afandi, SSI MSc. Yang saya hormati kepada Ketua Pelaksana Kegiatan CPT atau Computer Program Training, yang saya banggakan dan yang saya bahagiakan pada seluruh serta kegiatan CPT pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya jugalah sehingga pada siang menjelang sore hari ini dalam kegiatan CPT ini kita dapat dikumpulkan untuk sama-sama belajar mengenai software atau program yang ada di komputer, yaitu LaTeX dan juga Office seperti itu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, kerabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Harapannya melalui kegiatan CPT ini atau Computer Program Training ini dapat mewadahi kawan-kawan mahasiswa semuanya untuk bisa lebih memperdalam lagi kemampuannya dalam mengelola, dalam mengoperasikan sistem komputer atau program komputer yang ada di laptop atau notebook kawan-kawan, dan juga ini menjadi bentuk silaturahim antara mahasiswa matematika dan juga mahasiswa dari kampus lain melalui kegiatan ini. Harapannya kegiatan ini dapat kawan-kawan barengi dari awal hingga akhir selama 1-2 hari. Seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan panitia yang telah berusaha dan bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Semoga acara pada siang menjelang sore hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu saja penyampaian sambutan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Taufik atas sambutannya. Dan sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Pardi Afandi, SSI MSc, selaku Koordinator Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, sekaligus yang akan membuka pelatihan pada hari ini. Kepada Pak Pardi, kami persilahkan. Terima kasih MC Mariatul Kiptia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari menjelang sore ini pada bulan yang sangat mulia ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam kegiatan komputer program training dengan tema tingkatkan hard skill dan kreativitas mahasiswa matematika dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Sholawat dan salam juga tidak lupa kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak pemateri yang sudah hadir dalam acara ini, ada Pak Saman Abdurrahman dan Pak Mahfud. Yang saya hormati Pak Faisal juga yang sudah ikut bergabung dalam kegiatan kita ini. Yang saya hormati jajaran Himatikaril, seluruh pengurus yang sudah hadir dalam acara ini. Yang saya hormati panitia komputer program training, yaitu Saudari Pandu Pratiwi dan juga semua jajarannya. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal 17 April tahun 2021 di bulan Ramadan ya. Ini adalah hal yang sangat baik sekali ya. Kita melaksanakan sebuah kegiatan yang disponsori oleh Himatikaril, kegiatan komputer program training. Ini sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya adik-adik mahasiswa. Apalagi tema yang diambil cukup ini ya. Hari ini kalian akan nanti dapat materi tentang Word, kemudian LaTeX, Excel, PPT ya, Office secara keseluruhan ya. Ini juga sebenarnya nanti akan mendukung pada saat kalian hendak tamat sertifikat ini juga harus kalian bisa kuasai dengan baik ya. Jadi Bapak harapkan mulai sekarang kalian siapkan diri karena dalam era kekinian ini ya, sebenarnya selain hal itu banyak ya kemampuan soft skill yang harus kalian kuasai ya di era saat ini. Biasanya yang paling menonjol adalah yang pertama itu soft skill yang harus kalian ini adalah kecakapan komunikasi ya, bagaimana cara berkomunikasi. Ini mudah-mudahan nanti selama kalian mengikuti kegiatan-kegiatan di Himatika ini otomatis bisa kalian kuasai dengan baik. Kemudian kemampuan teknologi komputasi ya, ini juga sangat dibutuhkan saat ini ya. Kebetulan kalian sudah menyelenggarakan kegiatan yang hari ini ya. Ini bisa membantu nanti untuk melengkapi soft skill ini ya. Kemudian keterampilan analisis data ini juga saat ini juga sangat penting. Mudah-mudahan nanti di beberapa perkuliahan kalian juga mendapatkan proses analisis data ini. Kemudian yang lain adalah skill marketing ya, bagaimana cara mempromosikan diri, bagaimana cara mempromosikan kemampuan ya, bagaimana cara mempromosikan produk. Ini juga harus kalian minimal nanti secara khusus bisa juga kalian selenggarakan ya persiapan untuk mengisi soft skill seperti ini. Kemudian kemampuan manajemen keuangan ya, karena ini juga di mana-mana pasti sangat dibutuhkan. Seterusnya keterampilan desain digital ya, karena apalagi di era-era kita sekarang masa-masa pandemik ini ya, kita hampir selalu berkomunikasi secara online ya. Ini berarti desain digital ini harus kalian kuasai dengan mumpuni ya. Kemudian ada sebenarnya dua tambahan lagi yang harus ya kalian persiapkan, tapi ini sebenarnya tidak wajib, seperti lisensi mengemudi misalnya. Nah, kemudian ada lagi yang cukup penting sebenarnya adalah kemampuan dalam hal riset ya. Minimal walaupun misalkan kalian tidak riset secara menyeluruh, tapi dasar-dasarnya itu nanti bisa kalian kuasai dengan baik.
Di antara yang Bapak sampaikan tadi, 8 soft skill yang harus kalian ini ya, minimal 4 di antara 8 ini ya. 4 di antara 8 ini harus betul-betul bisa kalian kuasai dengan baik. Yang mana yang 4 ini yang analisis data, komputasi tadi, kemudian mengelola keuangan, sama satu lagi kemampuan riset tadi. Minimal 4 ya, soft skill itu harus bisa kalian kuasai. Nah, walaupun misalkan di masa kondisi yang seperti ini, kemudian kita juga saat ini sedang situasi Ramadan, Bapak harapkan ini tidak akan mengurangi semangat kalian ya. Memang harusnya acara seperti ini seyogianya kita laksanakan secara offline ya, biar seni pelatihannya terasa, tapi Bapak harapkan dengan walaupun dilaksanakan secara daring atau secara online seperti ini, mudah-mudahan kalian juga harus tetap konsentrasi dan juga berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan ini bisa kalian ikuti dengan sebaik mungkin ya. Bapak harapkan tetap semangat ya, tetap semangat. Masih banyak lagi sisa waktu penyelenggaraan puasanya, ini masih awal-awal puasa, masih ada sekitar 3 minggu lagi. Jadi jangan sampai ya semangat kalian kendor, usahakan ya tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung akademik, soft skill, kemudian tetap juga kalian harus berupaya semaksimal mungkin dapat menyelenggarakan ibadah puasa kalian dengan sebaik mungkin. Karena ini adalah hal-hal yang memang harus betul-betul bisa kalian ini ya. Karena sering Bapak sampaikan, selain sukses di dunia, kalian harus juga sukses di akhirat. Nah, sukses di akhirat itu bekalnya walaupun ya tidak nyata kelihatan, tapi ini juga harus kalian persiapkan dengan sebaik mungkin, termasuk puasa yang kita selenggarakan selama 1 bulan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini hari Sabtu tanggal 17 April tahun 2021, acara kegiatan komputer program training dengan tema tingkatkan hard skill dan kreativitas mahasiswa matematika dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 secara resmi kita nyatakan dibuka. Semoga acara ini nanti menjadi tambahan kemampuan bagi kita semuanya ya. Ini bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita semuanya. Kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini, dan kegiatan kita ini juga mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pardi Afandi, SSI MSC. Alhamdulillah dengan dibukanya acara pada hari ini, semoga bisa berjalan dengan lancar sampai penghujung acara. Sebelumnya mau nanya dulu nih, gimana kabarnya di rumah? Alhamdulillah baik, Bu. Amin, Bu Bata. Semoga selalu diberi kesehatan ya kepada seluruh peserta. Tetap stay di Zoom ya, dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Seperti apa yang dibilang oleh Pak Pardi tadi, bahwa materi kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga. Acara yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi. Sebelumnya pada hari ini akan ada 2 materi masing-masing dengan waktu 50 menit setiap materi yang akan disampaikan oleh 2 pemateri kita yang luar biasa, yaitu Bapak Saman Abdurrahman, SSI MSC, dan Bapak Muhammad Mahfuz, SSI MSI. Diharapkan kepada seluruh peserta yang berhadir agar bisa menyimak dengan baik dan mencobanya langsung di rumah. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang Word akan disampaikan langsung oleh Bapak Saman Abdurrahman, SSI MSC. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya membacakan deskripsi singkat dari pemateri kita.
Beliau bernama lengkap Saman Abdurrahman, SSI MSc. Beliau lahir di Tasikmalaya tanggal 13 Juli 1978. Beliau juga tinggal di Komplek Wenga Tahap 2075 Trikora Banjarbaru. Beliau memiliki keahlian di bidang aljabar. Nah, itu tadi merupakan deskripsi singkat dari beliau. Baik, langsung saja kita simak penjelasan dari Bapak Saman Abdurrahman. Kepada Bapak Saman Abdurrahman, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Moderator. Saya matikan video saya. Hari ini saya coba untuk memberikan materi. Kemarin dari panitia minta itu saya ngisi untuk yang OPIS untuk MS Word ya, tetapi secara keilmuan saya tidak bagus di sana. Saya bisanya hanya yang praktis saja. Tetapi kemarin saya minta gimana kalau diisi dengan mungkin yang bisa dipakai, misalkan nanti perpaduan antara MS Word dengan Mendeley. Mungkin itu yang saya berikan nanti dengan Mendeley ya. Tapi mungkin beberapa untuk Office saya tidak terlalu mahir, hanya praktis aja yang saya bisa. Ya nanti mungkin dipadukan dengan latex yang dari Pak Mahfud. Ya nanti saya nanti memberikan nanti penggunaan Word. Nanti ada beberapa tool-tool di Word itu bisa kita maksimalkan dalam penulisan tugas akhir atau mungkin tugas-tugas tulisan ilmiah dari para dosen pada saat membuat makalah. Ini mungkin teman-teman, saya tidak menyediakan khusus untuk PowerPoint-nya. Kita di sini lebih mengarah ke praktek langsung. Ya, jadi nanti di sini saya kenalkan di Word ini kebetulan saya menggunakan, sebentar saya share-kan dulu ya. Jadi saya menggunakan sini untuk Office-nya 365. Jadi macam-macam Office itu kan banyak ya. Jadi nanti teman-teman bisa memakai Office, polanya kan ada 2003 sampai 2019 ya. Yang tahu kalau yang di atas kan 365. Yang saya pakai 365 di sini. 365 di sini dia kelebihannya teman-teman kalau di PowerPoint dia untuk animasinya lebih hidup dia. Jadi kita untuk untuk pengoperasiannya pada saat teman-teman butuh untuk animasi, sebentar agak lambat ya loadingnya. Jadi dia lebih cepat di sini. Ya. Ya sama aja seperti yang di Office 2013, 2019 juga sama sih, cuman dia modelnya dia ada modus only-nya di situ. Jadi ada online untuk yang pada saat kita mencari background-nya lebih cepat ya. Oke, sebentar ya. Nah, di sini saya pakai untuk Office 365. Bedanya Pak, dari suara, Pak. Sebentar. Kurang keras ya? Kurang keras suara saya? Sudah kedengaran? Sudah, Pak. Oke. Di sini saya gunakan MS Word untuk Office 365. Berbeda, sama aja dengan yang biasa aja, sama. Cuman di sini mungkin untuk aktivasinya dia menggunakan email dia. Tetapi teman-teman juga bisa menggunakan untuk 365 versi online. Kan teman-teman punya emailnya Unlam ya, ULM, bisa dipakai di sana. Jadi nanti untuk beberapa pola di sini bisa dimaksimalkan dengan menggunakan pola-pola untuk yang email pendidikan, itu bisa di sini. Ya, ini kelebihan di Office 365 di sini dia polanya banyak sekali untuk yang untuk versi online-nya banyak, untuk PowerPoint terutama ya. Nah, di sini mungkin saya lebih fokus ke sini teman-teman. Untuk di MS Word itu nanti saya mengarah ke sini ya, untuk praktisnya. Yang lainnya mungkin saya tidak terlalu bagus, tetapi mungkin saya bisa praktis untuk mengetik saja. Ya, di sini saya ada untuk mengacu ke tugas akhir kalian, skripsi ya, nanti untuk latek di Pak Mahfud. Saya menggunakan Mendeley, bagi teman-teman nanti tugas akhirnya menggunakan MS Word, nanti menggunakan untuk referensinya kita gunakan namanya Mendeley. Nah, di sini ada tool juga di Office ini, agak lambat, mohon maaf ya, nggak tahu. Mungkin gara-gara share dia tidak terlalu cepat ininya. Nah, di sini kita lihat, kebetulan saya sudah menginstall, teman-teman sampai praktek nanti ya, kita praktekkan. Di sini untuk feature untuk referen di sini ada bawaan dari Windows itu di sini sudah ada untuk Office ya. Tetapi nanti bawaan nanti kalau kita tambahkan kita insert itu nanti ada beberapa software misalkan Zotero, EndNote. Tapi kalau EndNote berbayar, kalau dia Mendeley dia free dia. Jadi dia bisa insert ke sini ya. Jadi kalau dia Zotero
kemudian Mendeley dia gratis, dia tidak berbayar. Tapi kalau EndNote itu dia ya kita berbayar. Dulu saya pernah pakai yang nge-crack, kalau nge-crack malu ya. Nge-crack itu kan bisa aja sih nge-crack, tapi kan itu kan untuk versi berbayar kok di-crack maluin. Jadi sama juga ya, kalau bisa jangan pakai software-software bajakan lah. Kalau bisa ya yang apa namanya beli aja kan murah sekarang. Kalau ada kan di Tokopedia, di Shopee juga sama kan murah gitu. Ya jangan pakai bajakan lah. Kita kan kalau berusaha pakai yang berbayar tapi masih kan tadi saya nyiapin video tadi suka install gimana nanti kita dulu gini menggunakan MS Word akan mengetik seperti gimana untuk kebanyakan daftar pustaka itu kalau saya perhatikan dia tidak dipakai, kebanyakan hanya tempel saja. Dia nggak jujur kan? Tetapi kalau pakai Mendeley, daftar pustaka yang tidak dipakai tidak mungkin masuk di daftar pustaka. Jadi referensi yang tidak Anda pakai tidak mungkin masuk di daftar pustaka. Jadi kita belajar disiplin. Oh ini dipakai pasti muncul. Kalau nggak dipakai nggak muncul. Nanti kita tunjukkan ya. Itu kelebihan dari Mendeley di sini. Nah di sini teman-teman sebelum kita masuk untuk menggunakan Mendeley menginstall, kita harus membuat dulu akun di situ. Jadi kita masuk teman-teman masuk di Google, ambil aja di Google sambil praktek ya. Jadi teman-teman di sini masuk di Google, ketik aja Mendeley. Apa itu Mendeley? Nah, sudah ada Mendeley apa? Ketik aja Mendeley. Jadi Mendeley itu salah satu produk dari Elsevier di sini. Ya, dia bentuknya program bawaan dari Elsevier mengeluarkan produk untuk namanya Mendeley. Kan dia salah satu publisher untuk jurnal ilmiah. Ya, salah satu dia menyediakan Mendeley. Di situ juga kan kenapa menyediakan Mendeley? Karena ada beberapa jurnal juga dia menyediakan untuk format pengiriman jurnalnya berupa MS Word selain LaTeX. Ya. Nah di sini Mendeley itu apa Mendeley? Jadi kalau ingin tahu apa Mendeley misalkan, ya apa Mendeley? Sekarang zamannya gampang ya. Nah Mendeley itu mirip seperti software tambahan ya. Jadi kita untuk menulis citasi secara otomatis. Jadi kita bisa membuat perpustakaan digital. Jadi teman-teman pada saat akan menulis sesuatu kan pasti teman-teman mengumpulkan referensi dulu. Ya, jadi dikumpulkan dulu referensinya, baru Anda menulis, dibaca dulu, baru Anda menulis. Jadi seperti Anda kalau akan memasak kan, Anda punya resep, Anda mencari bahan-bahan kan, bahan-bahan dikumpulkan dulu. Nah dapurnya itu tempatnya Mendeley. Jadi kita bisa membuat suatu perpustakaan digital. Ya, jadi nanti kalau jadinya nanti saya tunjukkan ya, yang punya saya ada udah jadi. Jadi kita bisa mencari referensi yang betul-betul kita pakai, kita susun betul-betul. Nah ini cara satunya. Kemudian kelebihan yang lain kita bisa sharing referensi dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Jadi kita bisa bertukar referensi. Yang penting penelitiannya sama, dia akan nge-link di situ. Yang nge-link. Jadi nanti seperti medsos lah. Seperti kalau di kita ada namanya ResearchGate itu kan berbagi referensi bisa. Kita bisa request full paper, tetapi terkadang kita pada saat kita request kadang nggak ditanggapi sama yang bersangkutan, mungkin orangnya sibuk. Tapi salah satunya di situlah kelebihan Mendeley. Nah berarti pertama kita buat dulu akun ya. Di sini yang penting punya email aja. Kita buat akun dulu ya. Nih teman-teman semuanya praktekkan Mendeley, masuk di sana. Programnya tidak berat kok. Mendeley kita install dulu sebelum kita input ke Word. Nah di sini kalau sudah masuk, di sini ada dua pilihan. Kalau sudah punya akun, berarti masuk di sini, check-in. Atau kalau belum, kita punya create akun. Ya. Nah, kalau belum punya, kita create akun bareng-bareng ya. Jadi di sini kalau sudah punya, kan masuk di sini. Kalau sudah punya tapi lupa password-nya, gampang aja. Tinggal di sini, nanti lupa password, nanti diganti password-nya. Bisa ya, kalau punya tetap ketik di sini. Nanti seperti kita di email kan, kalau lupa password, ya kita lupa password, nanti akan diberikan untuk reset password. Nah, di sini kita coba ya. Create akun, klik di situ teman-teman, ya sambil dipraktikkan mungkin. Nah di sini nanti kita disajikan beberapa pilihan. Ya kebetulan sini saya menjadi member di sini ya, jadi saya masuk. Biasa kalau Mendeley menggunakan Auckland University yang ada di Selandia Baru. Jadi saya di sini menjadi member, jadi saya bisa akses jurnal full semua di sini tanpa berbayar. Tapi dulu saya masuknya lumayan rumit ya, jadi saya bisa menjadi member. Salah satu kita kelebihan kalau kita suka, emang saya jujur aja ya, saya tidak pintar ya, tetapi kelebihan saya suka baca.
Jadi saya suka membaca referensi-referensi yang baru. Salah satunya saya dapat dari sini. Ini saya bisa dapat full paper yang berbayar, sini nggak berbayar. Jadi saya masuk lewat sini biasanya. Ya, tapi berhubung kita akan praktek, saya masuk sini dulu ya. Nah, di sini kita akan buat akun di sini. Nah, emailnya masukkan sini teman-teman. Jadi masuk emailnya, misalkan saya punya ini sebentar ya. Nah, saya punya ini. Saya nyoba ya. Nah, ini saya email untuk coba. Biasa continue, dilanjutkan, ikuti aja petunjuknya, tidak rumit di sini. Nah, di sini ketik nama sampean, namanya siapa? Pakai apa? Misalkan nama saya Sarman. Nah, ini misalkan ini ya. Jadi tampilan nanti untuk tampilan kita di apa? Di Mendeley-nya. Misalkan ini nama saya. Jadi ini mungkin tampilan di Mendeley-nya. Oke, maksudnya harus ada kombinasi kata dan huruf. Minimal 8 karakter di sini. Ya, Anda buat karakter untuk password-nya ya ada huruf, ada angka. Saya buat ya. Teman-teman ikuti, kalau yang belum paham silakan tanya. Ya, ini kalau sudah baru teman-teman langsung di sini next. Nah, biasa ya, register. Nah, register kalau misalkan belum dipakai dia akan masuk dia. Tahapannya seperti itu. Nah, ini tergantung koneksi internetnya. Kalau lambat ya agak lama loadingnya. Nah, berarti sudah masuk ini. Saya sip aja di sini ya. Nah, di sini berarti sudah masuk di Mendeley-nya. Kita tinggal continue untuk Mendeley di sini. Nah, di sini di pilihan ada nanti kita suruh ngisi sebentar, mengisi profil kita. Ya, nah di sini kan mirip kita mengisi, nah tetapi ini boleh Anda skip. Kalau malas skip aja di sini. Tetapi saran saya jangan di skip. Kenapa? Kan kita kelebihan dari Mendeley, kita nanti akan bertukar referensi dengan orang yang ada di luar. Mungkin mereka juga kadang menawarkan dia, nih saya punya ini dengan kamu sama. Berarti kita tulis di sini kita siapa. Nah kalau Anda student ya tulis student di sini. Ya logikanya kan Anda tuh siapa di sini? Ya tulis saja misalkan kalau saya pengajar misalkan. Terus apa namanya bidang kita apa di sini ya? Cari di sini. Kita matematika ya, cari matematika. Nah, jadi kita nanti dia akan mengarah ke penelitian yang di sini. Terutama nanti kalau kita sudah menulis satu kali, biasanya bidang kita kan di situ. Nanti orang akan melihat profil kita apa sih. Baru kalau sudah Anda next. Tapi kalau Anda mau ya Anda skip aja langsung. Ya. Continue to Mendeley. Nah, berarti sudah. Jadi proses untuk akun sudah selesai. Kita tinggal proses install. Berarti sudah muncul ini. Nah, ini sudah muncul nama kita, berarti sudah masuk di sini. Ya, jadi kalau ingin lihat ya, kalau ingin lihat profil kita di sini dilihat ya, profil kita bisa dilihat di sini, kan sama lah. Berarti ini profilnya, namanya tadi menggunakan emailnya punya Protomain, saya punya ini berarti sudah. Nah, tinggal Anda bisa ini aja, tidak terlalu rumit ya, bisa kita ubah namanya di sini. Ini mungkin untuk pembuatan dulu akun. Ada yang tanyakan mungkin untuk buat akun, ada yang kesulitan sambil praktek teman-teman. Kalau yang punya HP agak sulit ya, harus pakai PC di sini. Untuk buat akun ada yang kesulitan, teman-teman? Untuk membuat akun di Mendeley, soalnya nanti pada saat saya install harus punya akun. Pada saat saya masuk ke Word-nya harus punya akun. Kalau nggak punya akun, nggak bisa. Percuma Anda nginstall, kalau tidak punya akun sama aja Anda nginstall sesuatu yang tidak bisa dipakai. Ya. Ada yang kesulitan pada saat Anda buat akun? Atau hanya dilihat saja, harus dipraktikkan? Saya tanya satu orang aja dulu ya. Misalkan Praktekkan, Pak. sudah selesai. Misal Pandu Pratiwi sudah dicoba. Nggak nyoba? Iya, sudah, Pak. Bisa berhasil, sudah berhasil. Iya, sudah berhasil, Pak. Oke, kalau sudah, nanti di sini teman-teman kalau sudah berhasil, di sini di nama Pian, di nama sampean, ini klik, nanti ada di sini download Mendeley. Coba di nama Pian di sini ada download Mendeley. Sudah? Klik aja. Nah, kita akan diarahkan ke halaman download yang tadi. Nah, ini. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ada yang Linux, ada yang Mac, ada yang menggunakan Mac, di sini ada Windows. Nah, kalau Windows yang ini. Tapi kalau Anda punya Linux yang ini ya, downloadnya jangan sampai salah. Nanti nggak kompatibel dengan PC Anda. Perhatikan pilihan operasi sistemnya di komputer Anda. Menggunakan apa? Kalau Windows, pasti yang di sini. Ya, klik aja di sini. Nah, untuk proses install, mungkin saya gunakan video aja ya. Soalnya saya tidak uninstall tadi. Soalnya tadi saya malas uninstall, saya dibuka di video aja ya, sebentar. Saya buka video aja kalau gitu. Video di sini ya, mungkin sebentar. Jadi untuk install, nanti saya matikan suaranya, tapi saya terangkan untuk lebih jelasnya sebentar. Tadi saya ngisi di sini. Tadi saya coba buat tampilan itu sebentar. Buat tampilannya di sini ya mulai pelatihan aja tadi. Saya matikan lagi nih.
Nah, ini sebentar, saya yang penting-penting aja saya terangkan di sini ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan menginstall untuk, saya cepatkan ya yang perlu aja. Kita sampai di sini sebentar. Segmen. Nah, di sini install, Anda download dulu, di-download. Ya silakan Anda download di sana sampai selesai. Download dulu untuk yang tadi, untuk apa? Untuk aplikasinya Anda download, silakan. Anda download dulu. Ya, Anda download dulu. Ya, kalau sudah kita install. Seperti biasa installnya ya. Nanti kita lihat. Tetapi kalau untuk install ini tolong Office-nya, tolong Word-nya dimatikan dulu. Jangan dibuka. Nah, di sini Anda install seperti biasa. Ya, kalau sudah beres, Anda install seperti biasa, diinstall. Kita tunggu ya. Tergantung proses dari komputer Anda. Install seperti biasa. Anda menginstall, ikuti aja next. Tidak ada perintah yang rumit di sini. Ikuti aja install terus sampai selesai. Kita tunggu. Ya, teman-teman dicoba ya. Ini harus praktek, ini tidak dilihat ya. Ini harus betul dipraktekkan. Anda pada saat mencoba, terutama teman-teman yang ikut MedPen, dipraktekkan. Ya, ada beberapa teman-teman sudah memakainya di sini. Oke, kalau sudah, oke. Nah, di sini pada saat kita akan memakai ini di sini nanti perbedaannya, lihat ya. Pada saat kita akan masuk, nanti dia minta user, teman-teman. Nah, ini minta user. Nah, yang tadi masukin ke sini. Ya, user tadi masuk ke sini, teman-teman. Jadi pada saat teman-teman nanti belum punya user nggak bisa. Jadi harus tadi ini kan buat lagi, ini kan saya dari video ya. Nah, yang tadi kalau sudah konsep tahap tadi berarti teman-teman masuk di user yang tadi. Dimasukkan dulu ke sana. Ya, jadi masuk. Nanti ada perbedaan antara ini. Sebentar. Kalau sudah berhasil, stop dulu ya. Install-nya kalau ada yang masalah silakan komentar dulu. Jadi dari proses download selesai kan, terus Anda install sampai sukses mendelay masuk ke PC kita. Nah, kalau sudah selesai kan di sini Anda minta ini. Proses selanjutnya Anda minta user Anda tadi dimasukkan di sini. Ya. Saya tunggu dulu ya. Ada yang terkendala. Mungkin untuk download aplikasinya tergantung kecepatan internetnya masing-masing. Nah, kalau sudah nanti di sini teman-teman, di sini teman-teman biasa ini untuk satu kali aja Anda, ini pertama kali kita masukkan mendelay di laptop kita, di PC kita, dia minta registrasi user Anda di sini. Jadi ini adalah istilahnya, inilah perpustakaan saya dari laptop saya. Nah, teman-teman kalau dibuka di laptop lain yang ada mendelaynya, maka apa-apa yang kita punya di laptop ini akan pindah ke tempat lain. Nanti kita sinkronkan online, itu kelebihannya. Jadi kita punya perpustakaan itu bisa dipindahkan ke PC lain. Yang penting di situ Anda sinkronkan online di sana. Nanti ada pilihannya. Nah, kalau sudah berarti masuk kan? Kalau sudah berarti masuk berarti nanti dia akan loading, ya. Nah, kebetulan ini saya sudah ngisi. Tapi di sini perhatikan teman-teman, ada langkah yang harus kita kan menyatu. Ini sudah ada isinya punya saya. Di sini kan kita akan menyatukan mendelay dengan MS Word. Jadi nanti di sini teman-teman perhatikan nanti ada langkah yang Anda harus install di sini, ya. Jadi nanti di sini ada yang bentuknya diinstal di sini ya. Pilihannya nanti di tool di sini, ya, di tool. Nah, nanti perbedaannya perhatikan teman. Perbedaan pada saat belum kita install ke dalam Word, nanti ada perbedaan. Perbedaannya seperti apa? Teman perhatikan sini perbedaannya. Jadi perbedaan tampilan pada saat kita belum insert mendelay ke dalam Word ada perbedaannya. Perbedaannya di reference-nya dia mendelay belum muncul. Ini sebelum saya insert ya. Mendelay sudah masuk ke dalam PC kita, tetapi belum saya insert. Nah, ini kan masih kosong. Di situ masih kosong, belum ada mendelay. Di situ masih ada bawaan sitasi, tetapi bawaan dari MS Word. Murni bawaan dari. Jadi Office punya di sini ya, tapi saya belum pernah nyoba bawaan Office. Saya menggunakan, nah itu perbedaannya di situ. Nah, di close dulu, itu perbedaannya sih belum muncul. Nah, kita coba insert, kita close dulu Office-nya, baru kita insert. Nah, insertnya di sini diinstal sebentar aja, ya. Jadi kita ada pilihannya di sini. Nah, di situ ini petunjuknya, boleh teman-teman skip. Petunjuk dari apa? Petunjuk penggunaan, boleh teman-teman skip. Nah, sekarang di tool itu ada pilihan.
Jadi install MS Word plugin di situ. Klik aja. Klik berarti install. Berarti kita masuk ke dalam. Nah, ini langkah terakhir pada saat Anda menyatukan, mengintegrasikan Mendeley dengan MS Word. Kita tunggu sebentar. Nah, berarti selesai. Udah terinstall di sana. Nah, kita buka lagi MS Word-nya. Perhatikan perubahannya. Terkadang nanti ada Office itu yang tidak kompatibel ya. Jadi pada saat kita sudah nginsert, tapi si Mendeley tidak masuk di sana. Berarti emang Office-nya tidak kompatibel di sana, teman-teman. Berarti teman-teman ya Office-nya ya mau harus ganti. Yang agak tinggian lah. Kalau 2000 di atas 2010 bisa di situ. Nah, di sini perbedaannya teman-teman, perhatikan perbedaannya sebelum kita insert sama sudah di-insert. Di sini perbedaannya itu, nah Mendeley sudah masuk. Jadi Mendeley sudah masuk. Nah, itu sudah masuk Mendeley. Berarti kalau udah seperti ini berarti sudah sukses kita mengintegrasikan Mendeley dengan MS Word kita. Nah, sampai sini dulu. Prosesnya sudah selesai untuk instalasi. Sekarang cara mengoperasikannya. Sekarang kita kembali ke teman-teman, kita ngecek ini kan saya ambil dari channel saya. Tadi saya nyoba menyiapkan, barusan saya upload aja tadi. Soalnya tadi saya malas uninstall, jadi uninstall lagi kan terlalu rumit. Nah, teman-teman, ada kesulitan pada saat kita menginstall tadi, ada kesulitan, terus pada saat kita menginsert itu ada di tool ya, jangan sampai lupa. Jadi kalau sudah nanti teman-teman kan Mendeley-nya diaktifkan. Ini kan kalau saya sudah ada isinya, ya, udah ada isinya. Nah di sini kalau sudah ada isinya kan ini perpustakaan yang saya punya, digital. Jadi pada saat saya ganti laptop ini akan ikut lagi ke sana, ya. Nah ini tadi kan di sini ya langkah terakhir teman-teman. Nah ini kan ada uninstall, berarti kalau tulisan uninstall berarti udah masuk di MS Word, sudah masuk di sini, ya. Nah sekarang langkah berikutnya sebelum saya mengisi ke sini, ada yang kesulitan nggak? Pada saat di sininya tidak muncul di sini. Silakan. Sekarang cara memakai. Ada kesulitan atau sudah berhasil? Saya coba menanya salah satu peserta. Acak ya. Saya ambil peserta aja. Ahmad Aryadi ada di depan laptopnya. Ahmad Aryadi ada? Ada, Pak. Anda di depan laptop mencoba menginstall atau gimana? Atau tidak mencoba menginstall? Ini masih di ini, Pak, yang ada logo Reference Manager sudah diinstal, sudah masuk akun, dan juga ini ada yang logo Word itu, Pak. Oh, boleh share screen, boleh? Coba sih saya pengen lihat ya sambil kita demo ke teman-teman. Boleh Anda share screen? Jadi saya stop dulu ya, penelitian mungkin Ahmad share screen biar kita praktek, biar di sini maunya kita bisa ya. Kita mau Anda itu tidak hanya satu yang Anda punya, jadi beberapa itu juga Anda bisa. Oke, coba Anda share. Kayak apa sih? Saya ingin tahu. Silakan di-share. Dari Steamik ya. Coba. Ini kelihatan, Pak? Ya, sudah. Oke. Coba, saya ingin tahu. Ini saya setelah ini dimasuk ke mana lagi, Pak? Oke. Coba. Bisa dibesarkan lagi? Sebentar. Oke. Itu kan, itu di close aja, Mas. Close. Oke. Close. Anda masuk di tool. Itu close aja. Close yang next-nya itu close. Itu close. Oh, ada tool. Oh, kamu tutup. Oh, tertutup. Astagfirullah, Pak. Jangan ditutup Mendeley-nya. Buka lagi Mendeley yang ada di desktop Anda. Itu belum selesai prosesnya, masih belum masuk. Nah, di desktopnya dibuka lagi. Oke. Tadi kan sudah login kan? Yang ada di desktop, oke, aman. Berarti tinggal kita mengintegrasikan dengan MS Word kita. Oke. Soalnya kalau ngeliat peserta saya nggak bisa ya. Ukuran saya ngomong gampang. Nanti saya coba ke peserta. Bisa lah ngikuti. Nah, kita coba lihat. Mentornya cepat nerangkan, nanti yang ikut nggak paham. Nah, sekarang kan dari peserta ada sini tool deh, buka tool, ada file, edit, view, toolnya tool. Di atas jendela, di jendela. Ini saya coret-coret ya. Nah, ini toolnya, kelihatan saya. Nah, itu udah masuk gitu. Itu kan uninstall kan? Itu sudah masuk. Itu kan berarti sudah diinstal. Sekarang Anda buka MS Word-nya. Itu sudah masuk.
Kan di situ ini kan ada tulisannya uninstall kan? Itu uninstall kan berarti sudah masuk di Word Anda. Sekarang Anda buka Word-nya. Buka Word-nya. Word-nya Tinggal, buka. Pak. Dia Enggak, uninstall. jangan backup. Jangan, itu jangan diklik. Itu sudah masuk. Jangan Iya, Pak. uninstall. Anda buka Word. Saya nyuruh Anda buka MS Oh Word. iya, Pak. Oke, buka MS Word-nya. Anda buka MS Word-nya. Oh, berarti ini ya, langsung, Pak. Ini jangan di-close, biarkan aja buka. Kan kita akan pakai. Saya akan lihat di MS Word-nya. Anda buka Word-nya. Ini minimize aja, Mas. Di-minimize. Oh, minimize. Ini ya, Pak. Minimize aja. Ya, oke. Nah, Minimize. iya. Oke, buka Word-nya. Nah, itu. Kamu pakai 2000 berapa ini? Aja, 2016 angkat aja. Ya, nggak bisa kok di bawah 2010 kayaknya. 2003. Kita cobalah ya. Kita coba. Teman-teman, kalau ada yang kesulitan boleh di chat di situ. Nanti saya coba respon ya. Kita coba respon. Ini mudah sekali gunakannya kok. Tidak ribet. Enak kalau nulis, enak sekali. Saya misalnya kalau nulis itu, kalau citasi, masukin semua nanti untuk daftar pustaka belakangan. Jadi yang kita citasikan muncul semua. Yang kita pakai tapi ya, kalau nggak dipakai nggak muncul. Oke, ya tergantung laptopnya sebentar ya. Ini agak delay, Pak. Nah, iya, nggak apa-apa. Kita tunggu ya. Kita tunggu laptopnya. Ya, semoga nggak sampai setengah jam. Enggak. Sebentar ya. Saya ingin pastikan aja, nanti kalau udah baru saya praktek lagi. Saya pastikan kan dari peserta yang ngikuti itu bisa ngikuti lah. Nanti kan di tampilan Word-nya sudah muncul, berarti kan berhasil. Oke, bentar ya. Ya, tunggulah. Ya. Ini apa sih bajakan Mas ya? Bajakan kah? Oke, close. Nah, di situ buka referen, Mas. Referen ini. Nah, buka itu. Silakan buka. Iya, buka itu. Lihat dulu ada nggak mendelainya. Kalau ada, alhamdulillah berhasil. Kalau nggak ada, berarti nggak. Dapat sudah, itu berhasil. Sip, alhamdulillah berhasil. Keluar kan? Nah, ini keluar. Ini adalah, berarti sudah berhasil. Berarti instalasi sudah berhasil. Sudah ya? Sekarang menggunakan. Nah, saya lanjut ke yang lain. Yang lain juga berhasil. Ada yang nggak berhasil? Boleh komentar sebelum saya cara menggunakan mendelay. Satu lagi saya tanya ya, tapi sudah praktiknya aja. Tanya panitia aja ya, panitia. Tadi Pandu nyampe lah punya kamu. Sampai nggak ke situ? Iya Pak, sudah sampai ke Sudah, oke. Udah muncul mendelaynya, sudah muncul? Iya, sudah muncul Pak. Oke, sekarang kalau sudah muncul, sekarang kita gimana cara menaruh citasi di sini? Nah, sekarang kita membuat perpustakaan ini, saya coba kan saya membimbing mahasiswa ya, jadi kan ada beberapa topik yang saya simpan. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya, kan masih kosong teman-teman kan, bukan mendelaynya dibuka, kan teman-teman masih kosong. Nah, ini kan saya coba buat new folder. Misalnya sini saya buat create folder, nah ini kan kosong. Misalkan saya coba ini latihan ya, latihan hari ini. Nah, ke teman-teman kasih judulnya nggak apa-apa. Latihan, misalkan latihan 1, 2, 3. Misalnya latihan ini punya kita, latihan. Kan kosong di sini. Cara ngisinya ada beberapa cara di drag, cara otomatis. Cara paling mudah cara ngedrag. Tapi kalau ngedrag itu mati kekurangannya biasanya ada jurnal yang metadatanya nggak bagus. Contoh misalkan ya, saya ambil contoh ngambil jurnal sembarang di Google. Saya coba ya, misalkan saya ambil di bidang saya, mohon maaf ya. Misalkan soft, misalkan ini soft. Oh, sorry, saya nggak geser ya, maaf, mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya, mohon maaf. Oke, sekarang kita akan coba, saya coba ini, saya ulangi lagi ya, saya coba ulangi lagi, mohon maaf, tadi saya nggak nampil. Latihan tadi, ini, teman-teman kalau sudah masuk mendelay kan teman-teman masih kosong kan? Kalau saya sudah ada isinya di sini. Ini kan isinya file-file penelitian semua, atau bukan penelitian, adalah buku atau jurnal. Nah, sekarang kita akan mengisi perpustakaan kita. Nanti kita online kan ini. Jadi kita kalau pindah komputer, ini akan ke bawah ke komputer yang kita pakai lagi. Kelebihannya. Jadi yang kita punya ini nanti kalau Anda pindah komputer atau komputernya dijual, masih ada di
yang online-nya masih terdapat. Jadi jangan khawatir. Nah, ini kita buat, kalau Anda sudah kosong, ada sini ada create folder. Nah, ketik latihan aja lah. Nah, ini masih kosong. Kita akan buat perpustakaan digital kita, latihan. Ini latihan, berarti masih kosong. Latihan misalkan 2, 3, 4, 5 misalkan itu ya. Tadi ada yang udah saya buat. Nah, ini kosong. Nah, sekarang cara mengisi. Cara mengisi ini kayak apa cara ngisinya? Cara paling mudah adalah di drag, diseret ya. Kalau punya file diseret aja. Contoh misalkan saya punya beberapa file, tapi nanti ada yang metadatanya bagus. Jadi ada juga yang jelek. Ini cara paling mudah kalau Anda punya penelitian, ada yang misalkan saya punya ini ya. Saya punya misalkan di kuliah saya di Kapsel Abjabar. Sebentar, ada kemarin saya buat sebentar ya. Beberapa referensi saya, contoh ini misalkan ya, kemarin di Kapsel. Nah, ada beberapa tulisan. Nah, kalau misalnya sudah punya file, Anda sudah punya mencari, Anda tinggal ditarik aja. Misalkan ini saya tarik ya, saya tarik misalkan, ini saya tarik ke situ. Di drag aja, lepaskan. Nah, di sini kemungkinan metadatanya nggak bagus. Jadi nanti di sini pada saat Anda klik di drag, muncul di sini, sudah otomatis muncul. Di sini kita lihat metadatanya, kita bandingkan. Ini kebetulan mungkin metadatanya bagus. Kenapa? Ini produknya Elsevier dia. Dia metadatanya sudah bagus. Nah, caranya gimana? Melihat metadatanya, ini kan datanya. Kita lihat di sini, bandingkan. Jadi antara judulnya dengan di sini cocok. Nah, teman-teman perbedaan ini ya. Kalau jurnal, aturan penulisan dan mendelay, di sini menggunakan huruf depannya yang huruf besar, lainnya huruf kecil. Kalau buku, jadi kalau buku dia sesuai dengan suku katanya besar, ya itu biasanya dia otomatis ngeset seperti itu. Di sini ada aturan nih kalau otomatis ya metadatanya sudah cocok, kita cocokkan ya. Ini jurnalnya dicocokkan dengan di sini. Nah seperti itu teman-teman. Nah kita coba misalkan ngambil sembarang di Google ya, sembarang misalkan nanti ada metadatanya nggak bagus. Misalkan teman-teman coba ngambil jurnal sembarang di Google, ketik aja lah sembarang apa bidang Anda. Sembarang ya. Nanti kita cari jurnal. Nah, kayak gini misalkan saya ambil. Nah, ini kan saya punya, nah ini punya Indonesia, biasanya dia metadatanya nggak bagus. Ini kan punya lokal ya, ini punya lokal Indo sendiri kan, kita coba ya. Saya coba download, nanti saya drag dia. Saya coba ya, saya download. Metadatanya kita lihat, antara metadata bawaan jurnal, sama atau enggak gitu kan. Kita coba dulu ya. Kita coba di sini. Nah, biasanya nanti ada data itu dia tidak bagus, kita perbaiki secara manual. Ya, paling gampang sih di drag, nanti kita perbaiki datanya seperti itu. Cuman mungkin ini loadingnya lambat juga teman saya, sebentar. Di sini. Loading ke dalamnya lambat sekali. Ininya lambat, sebentar. Jadi intinya pada saat teman-teman sudah masuk di sana, untuk di sini, pokoknya nanti Anda drag itu, tolong nanti perhatikan antara data yang ada di Anda masuk ya, saya coba masukkan ke sini. Saya ingin lihat metadatanya ya. Saya ingin lihat metadatanya bagus atau tidak di jurnal ini. Jadi cara ngeceknya gitu aja teman-teman. Jadi jurnalnya bagus atau tidak, kita lihat metadatanya baguslah. Pada saat kita drag ke mendelay. Saya masukkan ke tadi ya. Saya coba ke, biar nggak pindah-pindah tadi. Kapsul Aljabar, saya taruh di luar aja. Ini saya ada bernomor ya. Latihan. Oke, saya coba masuk ke sini ya. Oke, saya coba. Nanti saya coba drag ini. Oke, sudah masuk. Saya coba saya drag ke sini. Saya close dulu. Ini saya coba yang barusan saya drag. Yang barusan saya drag. Yang barusan saya download, saya drag. Tadi ada di luar. Oh, ini ya. Ini saya punya barusan saya download di Google. Saya coba drag ke sini. Kita lihat metadatanya. Masuk. Ini masuk ya metadatanya. Nah, ini kita coba klik samakan di sini. Nah, di sini kita coba. Ini masuk. Nah, jurnalnya nggak keluar. Di sini dia ada metadata nggak lengkap. Ini contohnya. Ini jurnalnya nggak keluar. Ya, ini jurnalnya nggak keluar. Nama jurnalnya nggak keluar. Tahunnya nggak keluar. Volumenya keluar. Volumenya benar. Nomornya 16573. Ini benar ya. Ini masuk di sini. Nah, ini jurnalnya nggak keluar ya, ketik aja jurnal UNAD misalkan nih. Biasa di copy aja, taruh sini seperti ini. Sudah, berarti beres sekarang. Nah, berarti sudah masuk sekarang. Nah, sudah masuk sekarang. Berarti sudah masuk. Ini nggak ada sip, sudah aja langsung dia Anda pindah halaman pun sudah beres dia. Jadi sudah masuk dia. Ya tidak usah diapa-apakan, dia sudah masuk. Jadi yang ini kita cek lagi.
Dia sudah masuk. Tapi dia lihat ya, terkadang dia, nah kita coba di sini detail koreknya sudah masuk, berarti detail koreknya sudah saya perbaiki. Oh, tahunnya belum saya perbaiki ya. Tahunnya adalah tahun 2000 berapa ini? 2000 berapa? Tahunnya nggak ada ya. Ini loh, tahunnya nggak ada. Tahunnya tidak tampil di sini, tidak ada tahunnya. Tahunnya nggak bisa ditemukan. Tahunnya tidak ada. Nah, ini tahunnya nggak ada. Saya nggak tahu berapa ini dia. Kalau tahunnya nggak ada, Anda masuk ke jurnalnya. Anda datang ke jurnalnya dia. Ini tahunnya tidak ada, ya. Tahunnya tidak ada. Nanti Anda kalau tidak ada, misalkan Anda menemukan jurnal, tahunnya tidak ada, berarti harus masuk ke jurnalnya dia, ke alamatnya jurnalnya ini. Ya, tapi waktu kita terbatas ya. Nah, ini misalkan tahun 2000, saya nggak tahu ya ini. Misalkan 2018 lah. Oke, misalkan itu. Nah, 2000, udah masuk. Itu cara mendrag. Ya. Sekarang cara berikutnya cara manual di sini. Cara manual ini nanti sebelum cara manual, nanti teman-teman juga bisa memasukkan secara otomatis dengan masuk, tapi biasanya jurnal-jurnal yang bagus nih. Kalau jelek ini nggak ada metadata seperti itu. Misalkan saya ambil di ScienDirect misalkan. ScienDirect ya. Nanti di sini saya masuk di sini. Misalkan saya ambil masuk di satu publisher jurnal. Banyak publisher itu ini salah satunya. Nah, misalkan saya ambil di sini, misalkan ini ya, kita lihat metadatanya bisa kita ambil langsung di sini, di jurnalnya dia. Ada juga cara tanpa Nah, di sini kita lihat salah jurnal ya. Saya klik jurnal ini. Nanti kita mendownload citasinya. Nah, di sini adik-adik, teman-teman. Nah, di sini kita akan mendownload citasi dia. Ya. Ada di sini citasi itu di sini biasanya ada muncul pola-pola citasinya. Tapi sini nggak muncul ya, sebentar. Ini sebentar, ada ininya. Biasanya sebentar. Saya coba lagi yang satunya lagi ya. Ini nggak muncul. Sebentar, biar cepat aja. Saya coba di sini ya, sebentar, teman-teman. Saya coba dulu. Bisa ambil misalnya di link Springel ya. Saya coba yang ada metadatanya. Saya coba dulu ya di sini. Saya tunjukkan kita mengambil ininya mengambil citasinya sebelah mana gitu. Misalkan saya ambil di sini ya. Ini saya tidak masuk ya di kunci dia, cuman saya akan lihat metadatanya aja. Mengambil di sini. Biasanya nanti di sini, nah ini masuk ke salah satu publisher di Springer Link. Nah, di sini biasanya ada citasinya di sini. Di sini ada, nah di sini kita kan punya Mendeley. Nah, di sini ada pilihan, ada RIS, berarti dia punyanya siapa. Nah, ini kan ada nama, berarti teman-teman klik yang di sebelah sini. Ya, ini kan kita akan kalau kita download buku ini kan bagian dari buku, ya. Nah, metadatanya kan ini kalau kita mencitasi buku kan bukan buku semua kita ambil, hanya bagian aja, chapternya, book chapter dia bentuknya. Nah, saya ambil ini book chapternya. Jadi Anda klik ini, di-download secara otomatis, nanti kita drag yang sebelah sini. Ini masuk ya. Nah, ini berarti yang ini dibuka, ada tulisannya Mendeley. Mendeley di sini. Klik ini, diklik, nanti otomatis dia terdownload. Saya coba dibuka downloadan saya. Ya. Kemudian hasil downloadannya saya drag ini. Ya, drag ke Mendeley kita. Ini barusan saya download ya. Nah, ini saya download, saya oper ke sini. Ini juga sama otomatis. Dia akan masuk bukunya, datanya masuk. Nah, sudah masuk dia. Nah, tetapi di situ ini dia hanya datanya aja, tapi bukunya enggak ada. Nah, di sini lihat ada sebentar ya. Terkadang agak error di sini. Nah, masuk sekarang. Ini bukunya masuk. Ini bukunya masuk. Ya, dia bentuknya book section di sini. Ya, jadi bukan buku yang kita ambil. Teman-teman ada kesalahan biasanya teman-teman pada saat mengambil referensi di buku kan tidak sebukuan diambil kan? Paling teman-teman mengambil beberapa bab aja kan atau beberapa bagian dari bab itu. Tidak semua buku diambil. Maka yang paling cocok bukan buku tapi dia bagian dari buku aja. Ya, nanti di sini. Nah, kalau buku tadi saya bilang kalau buku penulisan di buku ada beda. Kalau buku di sini di depannya tiap suku kata hurufnya besar. Dia akan nyeting seperti itu. Tapi kalau jurnal ini salah berarti kan Anda perbaiki. Ini kalau jurnal nggak seperti ini. Jadi ini kan metadatanya kurang bagus saya bilang tadi. Ya, tapi kalau yang metadata sudah bagus dia akan nyeting seperti ini. Ya, aturan penulisan di referensi di Mendeley ini suku katanya harus jadi kecil. Jadi teman-teman ganti aja ini. Jadi ini yang paling cocok diganti tadi yang ini ya. Kita ganti ininya sebentar. Saya ganti pakai MS Word aja. Saya ganti ininya kita buat di depannya menggunakan huruf kecil, lalu kesananya kecil besar itu ya, seperti itu. Ini yang aturan kalau dia bentuknya jurnal. Jadi aturannya seperti ini.
Nah, seperti ini. Berarti D-nya huruf kecil. Nah, ini berarti kita pindahkan. Nah, ini berarti yang metadatanya kurang bagus, ya kita perbaiki seperti itu. Nah, kita ganti. Nah, berarti sudah masuk ini. Nah, yang ini sudah benar. Tapi kalau buku dia di depannya dia huruf besar. Ini aturan mainnya seperti itu. Nah, sudah masuk. Tapi di sini dia hanya apa? Hanya ini aja. Berarti Anda emang harus download. Ya, jadi kadang kita punya bagiannya, bagian dari buku kan, yang kita butuhkan bagiannya, kita bukunya punya. Nah, untuk mencarinya kayak gini. Jadi nanti kalau ini kan tadi otomatis ya, dari punya file dalam kita download di draft, kalau kita punya dalam dalam informasi di jurnal itu kita punya citasinya, otomatis kita ambil, kita drag juga. Itu caranya ada dua kan, dari citasi bawaan dari jurnalnya. Kemudian yang terakhir kita manual. Jadi kita nginput informasi ini manual dia. Ya, betul-betul manual. Jadi nanti ada juga jurnal yang betul-betul jelek metadatanya. Di sininya tidak nyambung. Jadi dia tidak betul ininya, ngaco, Bos. Saya ada satu jurnal itu pernah saya dapatkan itu. Jadi judulnya, pengarangnya, tahunnya betul-betul tidak sama dengan yang asli di sini. Dia betul-betul berbeda semua. Maka harus cek juga teman-teman. Nah, dia harus diganti seperti itu. Maka nanti di sini ada juga yang manual. Tapi kalau manual saya tidak suka, terlalu lama. Kalau manual biasanya untuk buku-buku yang dia tidak ada online. Jadi kalau manual sama di sini entry manual di sini. Nah, manual seperti ini. Biasanya kalau saya entry manual biasanya gunakan untuk web-web biasanya. Biasanya kalau penelitian saya gunakan untuk yang web-web, untuk yang informasi terbaru. Misalkan saya punya informasi yang saya lagi kaji, misalkan tentang sampah. Ya, jadi manual misalkan tentang sampah di Banjarbaru, misalnya ya, sampah. Ini biasanya kalau ini biasanya untuk buku-buku yang online, yang offline, yang tidak ada online-nya. Nah, saya butuh biasanya dari informasi surat kabar online yang saya butuhkan. Nah, kayak gini misalkan saya punya informasi di sini. Ya, ini biasa saya gunakan manual. Saya butuh butuh ininya. Jadi betul-betul kita klik manual di sini. Ini informasinya. Ya, untuk butuh data, bisa untuk penelitian yang terbaru yang butuh data tapi yang terpercaya webnya, bukan opini. Kalau ada kan orang pasang status di Facebook itu nggak bisa dijadiin referensi. Kalau di sini kan jelas dia adalah cipta karya suatu perusahaan. Go ID kan jelas di sini, lihat websitenya kan jelas. Punya pemerintah berarti datanya bisa dipercaya. Ya, nah ini biasanya kalau kita yang manual, pilih di sini. Anda mau ngapain? Ini pilihannya banyak. Jadi di sini ada juga video juga ada dia bentuknya, ada webpack di sini, ada. Jadi bentuk-bentuknya banyak teman-teman, pilihannya di sini ya. Ada artikel dari paper, ada dari majalah. Jadi bisa di sini teman-teman masukkan. Yang bisa jadi referensi sini sudah ada. Karakternya ada di sini. Saya mau jalan ini ya, web tadi. Nah, di sini kita tinggal lihat. Jadi tinggal kita URL-nya masukkan, udah masuk kayak gini, biasa aja. Lalu tahunnya siapa, betul-betul manual. Ini kan manual di sini. Dimasukkan manual ya, dimasukkanlah seperti itu. Ya. Nah, itu untuk yang masukkan manual. Nah, di sini secara umum untuk apa? Untuk masukkan di Mendeley seperti itu, teman-teman. Jadi nanti kalau sudah dapat ya, nanti sepertinya dapat misalkan. Ini contoh yang sudah jadi ya. Ini yang saya ambil, kalau ini kan dari betul-betul surat kabar. Ini surat kabar ini. Ya, ini saya kemarin ada penelitian tentang sampah. Ini saya ambil berita yang terbaru. Saya butuh informasi yang update di situ. Betul-betul dari berita di koran. Ya, ini nah, betul-betul saya manual di sini. Ini kalau dibuka ini nggak ada. Ini kalau dibuka tidak ada. Kalau dibuka tidak ada, maka bukanya harus kita buka webnya dia. Cuman di sini yang saya butuhkan adalah informasi dari berita itu di sini muncul. Ya, dari judulnya, dia yang mengeluarkan siapa, lalu siapa, tahun berapa, halamannya nggak ada kan kalau di web itu, cuman dia bentuknya berita aja, di depannya apa yang terbaru. Ya penting mirip koran lah, cuman dalam bentuk online di situ. Nah, ini bentuk-bentuk dari referensi yang teman-teman bisa dimasukkan. Sekarang cara gunakan. Kalau sudah punya perpustakaan di sini, sekarang kita gunakannya seperti apa? Ini kalau 1 jam kurang juga ya. Ini betul-betul ngebut materinya. Nah, sekarang kita cara gunakan. Cara gunakan citasi, misalkan saya punya tentang sampah. Misalkan sampah ada, misalkan ini ya, saya ngawur aja ya. Misalkan sampah adalah diambil dari siapa? Misalkan saya akan membuat suatu tulisan. Nah, di sini tentang definisi sampah, misalkan ya, ini contoh aja. Nah, tadi kan ada referen. Kita masukkan dari siapa misalkan diambil. Ya ambil di sini misalkan. Ambil misalkan dari sini. Dari ini diklik, tadi kan klik pada saat Anda citasi ini, klik citation di sini. Ya. Ini kan misalkan Anda buat definisi dari siapa? Ya klik di sini referensinya.
Kemudian insert citation di sini. Ya, insertnya klik, cari di mana tadi kita nyimpennya. Kalau foldernya banyak, ya di mana. Tapi biasa kalau kita sudah buka, kalau kita di Mendeley kita buka, foldernya kita buka, maka dia akan otomatis masuk di sini. Jadi kalau Anda buka foldernya ini, maka masuk ke sini. Kalau Anda foldernya ini, masuk ke sini. Kalau ini berarti langsung ke sini. Tapi tadi saya buka di sini kan, saya buka folder sebelah sini, maka akan masuk yang sebelah sini. Misalkan saya ambil di sini. Saya ambil sini, baru klik satu kali aja. Jadi kalau mau banyak, boleh. Kalau lebih dari satu dulu ya. Ini site di sini. Nah, dia kan, nah ini muncul. Nah, di belakang biarkan aja dulu. Misalkan ini satu. Misalkan saya punya adalah ini. Saya ambil lagi, ini dapat dari 2 orang misalkan. Misalkan saya ambil dari dia. Referensi 2. Misalkan dari ini, misalkan saya ambil dari 2 orang. Klik aja. Atau lebih dari 3 orang. Jadi teman-teman klik, lalu tekan shift biasa seperti biasa. Atau boleh satu-satu. Misalkan ini klik slide di sini. Kemudian masukkan lagi kayak gini. Nanti kita perbaiki ya. Klik lagi, misalkan di sini masuk slide lagi. Ya, kemudian masukkan lagi jejer ya. Nanti kita perbaiki. Yang di bawah misalkan ini, ya. Ini baru teman-teman slide. Nah, sudah. Nah, ini misalkan sudah cukup ya. Ini daftar pustaka. Sudah selesai. Nah, sekarang ini nggak bagus kok gini. Ini nggak apa? Nah, ini benar. Ini kok gini, Pak? Nah, caranya gini, teman-teman. Ini kan jejer gini ya. Caranya teman-teman blok sampai sini. Kemudian buka referensi lalu di manage. Nah, di sini langsung muncul. Pada saat teman-teman blok, ini langsung dia merger di sini. Diklik, langsung beres. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah beres, berarti sudah. Kalau sudah beres, teman-teman kursornya taruh di bawah. Paling bawah. Jadi kalau saya mengerjakan sesuatu, saya tidak pernah naruh ini dulu. Biarkan saya bekerja dulu semua. Kalau sudah beres, baru saya munculkan ini. Jadi memunculkan ini di belakang. Insert bibliografi, kalau sudah beres semua baru saya munculkan. Kalau belum beres, belum saya munculkan. Biarkan aja dulu. Nah, kalau sudah merasa sudah cukup, sudah beres penelitian kita, baru saya masuk daftar pustaka. Baru kalau sudah masuk, taruh daftar pustaka, letakkan paling bawah kursornya, sudah letakkan paling bawah, kemudian teman-teman tulis insert bibliografi. Klik, tunggu sebentar, dia akan proses seperti ini. Sudah jadi dia. Nah, kemudian stylenya, ini kan sudah ya, sudah masuk di sini. Nah, sekarang misalkan, oh, stylenya nggak gini. Kita lihat stylenya. Di sini ada pilihannya. Pilihan dia kan ini nama, oh tahun aja. Di sini ada pilihannya. Ada kan ini punya AAPP di sini. Nah, pilihan stylenya banyak di sini, teman-teman. Nah, tinggal teman-teman pilih di sini. Di sini, kelebihan dari Mendeley, kita bisa buat style versi kita sendiri. Tapi mungkin di lain waktu ya. Jadi kita bisa mengedit. Jadi kita bisa memunculkan style kita sesuai dengan yang kita punya. Sesuai dengan permintaan dari jurnal tersebut. Jadi kita bisa buat style manual di sini, jadi insert masuk ke dalam. Bisa di situ ada, tapi mungkin bukan di sini yang cukup waktunya. Nah, misalnya pindah ke sini, dia berubah. Jadi dia akan berubah seperti ini menggunakan numbering. Ya, berubah. Jadi tergantung dari stylenya masing-masing di sini, teman-teman. Jadi dia menggunakan indeks. Jadi tergantung dari tugas akhirnya polanya pakai apa. Nah, ini kan banyak polanya, jadi nanti pola-polanya bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh jurnal tersebut. Atau sesuai dengan aturan dari dosennya maunya apa. Atau dari tugas akhir Anda itu dia pakai style apa. Ada juga style suka-suka ya. Tidak ada daftar dari style yang ada nasional, internasional, tapi dia suka-suka yang buat stylenya masing-masing. Jadi list dari daftar pustaka itu suka-suka yang buatkan. Ada juga. Itu terkadang nggak ada. Di list ini nggak ada, jadi teman-teman harus buat manual di situ. Nah, jadi nanti di sini seperti ini teman-teman. Nah, ini kan udah masuk seperti ini. Jadi untuk pilihan di sini, jadi kita lihat yang diminta apa. Kita sudah masuk metadatanya. Tetapi juga ada nanti di salah satunya misalnya di ResearchGate ya. Ada juga nanti informasi jurnal itu diberikan berdasarkan style di sini. Ya kalau kita ambil di apa? Kalau di LaTeX kan stylenya ini muncul. Kita ambil metadatanya masuk ke sana juga sama sih, pola sistemnya bisa. Jadi kalau Anda nanti bisa di LaTeX ya. Ini bisa diambil ya teman-teman. Nanti kalau Anda nanti dengan mampu di LaTeX, jadi ininya bisa Anda import ke LaTeX. Ininya lah. Informasi bisa diimport. Metadata ini bisa diimport ke LaTeX. Nah, ini jadi teman-teman kelebihannya bisa gitu di Mendeley. Nanti kalau teman-teman LaTeX-nya bisa, jadi informasi metadata ini bisa Anda import di LaTeX. Ini kalau dipakai nanti. Nah, itu mungkin untuk yang ada di Mendeley penggunaan seperti ini. Biasanya kalau saya menulis itu ya tipikal ini biasanya ya digunakan di ujung-ujung aja. Pada saat Anda menulis sesuatu, misalkan menulis sesuatu, saya tidak menampilkan ininya
Ditampilkan enggak, ini belakangan aja. Hilangkan aja nanti. Hilangkan aja, Anda bekerja aja. Tidak usah mikirkan berapa. Anda yang penting nulis sesuatu, siapa, pentingnya gini aja. Enjoy aja. Jadi Anda tidak usah mikirkan urutannya di mana. Yang penting Anda masukin aja, yang Anda pakai, masukkan. Siapa kan di situ, masukkan aja, misalkan. Jadi urutan itu sudah masuk. Nah, jadi di sini referensi yang tidak dipakai tidak mungkin masuk di daftar pustaka. Nah, kebanyakan teman-teman kalau manual kan, supaya banyak kelihatan bagus tulisannya, semua dimasukkan dalam daftar pustaka, kan nggak bagus. Akhirnya para tanya, loh ini mana nggak dipakai? Nah, itu kelemahannya. Tapi kalau kita menggunakan LaTeX, ya dia juga sama kan, dia yang nggak dipakai nggak mungkin masuk. Dia akan masuk otomatis. Dirujuknya ada di situ. Nah, di sini, tapi di ini, saya kasih perbandingan ya. Nanti kalau misalkan di komputer yang tidak ada mendelaynya, dia tidak nyala ininya. Dia ini kan nyala. Jadi teman-teman nanti gini ya, kalau misalkan nanti teman-teman ngasih ke teman pian, ke teman lah ngasih file mendelay. Jadi kalau dia tidak ada mendelaynya dia mati ininya. Tidak ada, ini kan hitam ya. Berarti dia dalam komputer kita mendelaynya ada. Nah, jadi bedanya di sana. Jadi pada saat Anda kasih file ke teman Anda aman aja, tidak berubah. Jadi pada saat Anda kirim ya, tapi kalau EndNote hati-hati. Kalau EndNote itu dia harus dimatikan apanya dulu. Saya pernah lupa pakai EndNote. Pada saat saya kirim file saya lengkap dengan daftar pustakanya, ternyata di teman kita yang tidak punya EndNote tidak muncul daftar pustakanya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa kelemahan mesin berbayar ada di situ. Jadi dia tidak punya, makanya nggak muncul. Tidak terbaca dianya. Dia tidak terbaca. Jadi ada sesuatu di sini muncul tanda tanya gitu kan. Nah, tapi kalau mendelay aman aja. Jadi kalau teman-teman ngasih ke teman, ada punya tulisan sudah dibuat citasi seperti ini, dikasih aja, maka dia akan terbaca tetapi dia tidak terbaca hitam. Ini kan hitam. Biasanya dia, nah ini kan ngeblok. Berarti dia apa namanya? Dia menggunakan otomatis menggunakan mendelay biasanya. Mendelay EndNote seperti ini ya tampilannya. Jadi sama EndNote juga seperti ini sama, cuman bedanya EndNote berbayar. Nah, itu mungkin teman-teman tidak mungkin di lain waktu kita sambil diskusi ya. Untuk ini terutama ini bagi yang anak-anak yang MathPen ini langsung dipakai. Banyak sekali gunanya. Di MathPen Anda gunakan ini. Jadi pada saat Anda buat tulisan itu sangat indah kalau Anda betul-betul membuat metadatanya di sini. Jadi Anda betul-betul yang Anda pakai, Anda daftar apa sih yang Anda pakai di situ. Nah, berhubung saya kan penelitiannya tiap tahun berganti sesuai dengan mahasiswa yang masukkan, berarti saya harus menyiapkan juga yang dari mahasiswa saya masukkan, nanti untuk menulis juga sama. Ya, berarti seperti. Nah, di sini teman-teman cirinya kalau teman-teman pindah komputer atau pernah di uninstall, di sini ada metadata seperti ini teman-teman. Ada tanda biru seperti ini. Berarti ini bisa di-download filenya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti pindah komputer, mendelaynya ada, kemudian masukin usernya, nanti di situ ada muncul tanda seperti ini, nanti bisa di-download. Artinya dia terkoneksi online dia. Nah, ini bisa masuk, jadi dia bisa di-download ya biasanya. Jadi ini bisa masuk. Nah, jadi metadatanya bisa, nah ini kan di sini munculnya gini. Ini kan filenya tidak ada di komputer kita, tetapi pada saya pindah komputer, ini saya pernah uninstall ya, saya pernah ganti komputer, tidak semua saya download sesuai dengan kebutuhan. Di sini tapi muncul. Kalau saya butuhkan bisa dipanggil. Jadi klik aja maka akan muncul dia. Ini kelebihannya seperti itu dia. Dia akan masuk, biasanya masuk ya, proses dia biasanya. Sebentar. Pokoknya kelebihannya di sana lah. Ya beda dengan yang manual, ini lagi proses dia. Cuman bedanya kalau nanti jumlahnya berbayar, kita harus masuk pakai login dengan sesuatu ya. Jadi kalau kelebihannya gini, kalau misalnya jumlah ini berbayar, maka kita akan harus masuk dulu menggunakan user seseorang atau user kita. Tapi kalau tidak berbayar, dia akan masuk otomatis. Ini kayaknya berbayar. Kayaknya berbayar ini. Jadi harus masuk ke dalam jurnalnya di sana. Ini kayaknya berbayar dia. Sambil jalan mungkin silakan teman-teman bertanya. Jadi kata kunci di Mendeley itu sederhana aja. Jadi teman-teman dari proses mendownload, mendelay, membuat akun, kemudian mengintegrasikan dengan Word, kemudian menggunakan di Word. Jadi habis masuk di Word, ya gitu aja sudah. Jadi fungsinya tidak banyak lagi, hanya citasi saja. Jadi tidak ribet sebenarnya. Jadi yang saya berikan bukan Word di sini ya, dia hanya penggunaan Mendeley untuk referensi, untuk citasinya. Jadi kata kunci yang pertemuan dengan saya, jadi saya memberikan aplikasi untuk citasi namanya Mendeley. Ya, namanya Mendeley. Ini programnya ringan, bawaannya di Word seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita diakhiri? Silakan. Ada yang ditanyakan?
waktunya kurang sebenarnya ya, tidak cukup 1 jam, harus ada latihan. Jadi biasanya kalau ini harus ada ditanya, kalau itu nggak bisa ya. Soalnya dia harus melihat dari aktivitas peserta, apakah yang kita sampaikan nyampe atau tidak. Ya, oke. Silakan ada yang ditanyakan mungkin teman-teman. Tidak ada? Mungkin ada yang kesulitan tadi dicoba ya, dicoba. Nanti bolehlah teman-teman kan yang ada di ULM kan bisa nanya aja. Dan gampang aja. Ya. Beberapa anak-anak saya di Medpen sudah menggunakan Mendeley. Ada juga kayaknya menggunakan Zotero. Ya, silakan aja Zotero, Mendeley secara ini sama aja, tapi saya belum pernah menggunakan Zotero. Kalau EndNote sudah. EndNote itu hampir sama dengan Mendeley. Kalau Zotero saya belum pernah menggunakan, kalau EndNote dulu pernah. Tapi nge-crack ya, jadi malu nge-crack. Jadi nggak saya pakai lagi, soalnya nge-crack. Nah, pakai yang gratisan aja, tapi pengangkatannya banyak. Oke, silakan mungkin teman-teman ada yang tanyakan. Nah, di sini untuk penggunaan ini ya, kalau teman-teman merasa perlu membuat makalah dari dosen, laporan, gunakanlah aplikasi ini. Kalau menggunakan MS Word, tapi kalau LaTeX ya beda cerita. Itu mungkin. Kalau aplikasi kayaknya ada pertanyaan dari ini tidak dikembangkan, cuman dia gunanya Mendeley ini untuk untuk membantu kita dalam tulisan ilmiah. Jadi kalau kita menulis suatu ilmiah, misalkan suatu tulisan, kayak kemarin saya coba menulis sesuatu ya, ada nulis sesuatu, ini saya lagi nulis, tapi belum beres. Saya lagi nulis ya, tapi saya belum beres. Jadi saya nulisnya gini aja. Jadi tidak untuk pengembangannya cuman sampai citasi aja sih. Jadi kalau saya menulis sesuatu ya, jadi saya ini belum beres ya, ini tulisan saya belum beres lagi saya kerjakan. Jadi saya di sini hanya nulis gini aja, ini contoh sebentar lagi loading. Nah, ini kan tulisan saya yang baru lagi saya kerjakan, lagi jalan ya. Ini di kapsel di kampus Merdeka ya, di kapsel Aljabar yang ada kampus Merdeka dengan mahasiswa luar. Nah, saya hanya mengerjakan di sini. Nah, saya kan mengerjakan di sini kan, saya di sini tidak menampilkan cuman saya maunya saya di sini menampilkan di sini tidak tampilkan di sebelah sini. Ini bisa saya hapus. Jadi nanti ada beberapa jurnal, dia referensinya dia gabung di atas, tapi di bawahnya nggak dipanggil lagi. Kayak kita deskripsi kan, punya kita di matematika kan, referensi yang kita pakai ditampilkan di atas. Sebelum ngomong, baru ke bawahnya nggak pakai citasi lagi, tapi di atas bahwa definisinya diambil di siapa. Jadi di bawahnya nggak dipakai lagi. Nah ini kan saya pakai di sini, ini sama, saya nyicil. Jadi yang dikembangkannya gini aja, di Mendeley cuma gini aja yang saya pakai. Jadi saya menulis sesuatu, enjoy aja. Di bawah tidak ada daftar pustaka, cuman saya menulis aja sampai saya merasa cukup. Nah, di bawah kan belum beres ini. Memang belum beres. Ini saya masih menulis, masih mencari kemana-mana, dicari beberapa referensi, sambil nulis aja semaunya kita sampai mana ya. Ininya masih, tapi tetap saya merujuk kemana. Misalnya saya rujuknya kemana. Misalnya ini rujuk ya, misalnya dirujuk ke sini. Tapi saya taruh di atas, ini saya hapus. Saya mau nih stylenya, modelnya ini, referensinya di sini, di atas semua. Nah ini, kalau ini dia beberapa ini saya taruh di sini misalkan di pembahasan tidak ada, nanti beberapa rujukannya, nah yang dipakai di sini aja Mas di Word itu untuk Mendeley ya, cuman batas untuk membantu kita menulis. Jadi kita menulis yang kita pakai dimasukkan, kalau nggak dipakai ya enggak. Kalau secara normal kan biasanya di sini kita membuat citasi di sini biasanya sebelah sini ya, bisa sebelah situ, per ini dia ada lagi, terus nulis sampai merasa cukup, baru Anda muncul di sini. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Jadi pengembangannya tidak ada, cuma di situ aja. Nanti pengembangannya kalau Anda misalkan ya, jadi dia punya perpustakaan tuh banyak seperti kita punya. Jadi bisa dilihat dia punya gitu ya. Jadi kita bisa minta sama dia. Jadi dia punya gini, jadi bisa kelihatan ini online-nya dia, bisa kelihatan. Dia punya banyak perpustakaan yang bisa kita minta. Kalau kita beli kan mahal, nah minta ke dia bisa. Dari mana-mana ya, tidak hanya dari Jawa, dari sih ada lagi sebentar. Ini dari siapa? Salam Bilpah Lamongan, dari Lamongan. Ya, ini dia sebenarnya Mendeley ini
bukan mencari ya, bukan mencari, tapi dia sebagai perpustakaan yang kita cari. Misal kita sudah dapat jurnal, kita masukkan di kita. Jadi di sini Pak mau nanya, katanya saya dari Lamongan ya ini. Berarti aplikasi ini untuk memudahkan mencari jurnal. Sebenarnya ini bukan mencari jurnal. Ini kita punya wadah. Seperti kita misalkan belanja ke pasar ya, dimasukin kulkas. Kita punya kulkas di rumah. Kita mencari referensinya kita manual seperti biasa. Ya, cuma nanti dia bisa juga mencarinya di sini juga bisa. Kalau tidak salah di sini ya, kita bisa mencarinya di sini. Kalau bisa juga bisa. Nah, bisa juga di sini biasanya. Yang online bisa juga di sini. Bisa kita cari juga yang bentuknya online juga bisa. Cuman saya lebih suka kalau di sini nanti ada teman-teman yang culas itu, mohon maaf ya, betul-betul culas. Jadi saya pernah ada teman itu masuk, jadi dia betul citasinya ngawur dia. Cari di Google langsung di blok masuk semua. Emang masuk secara otomatis masuk, tapi kalau secara keilmuan dia emang nggak bisa dipakai. Jadi bisa dimasukkan di sini. Dia kalau dia jujuran ya, jadi dia pakai tuh cari di Google aja, yang kata kuncinya sama, yang penting perusahaannya banyak. Jadi dia bisa mencarinya secara sembarangan atau serampangan ya. Tapi kalau saran saya sih, kalau Anda mau nulis benar, Anda mencari sesuatu tuh jangan ngawur. Jadi kalau Anda betul-betul dipakai, masukkan. Kalau nggak dipakai, jangan dimasukkan. Kan kita mau jadi peneliti ya, kalau saya sebagai dosen kan pengajar bagi mahasiswa. Ya tidak etis lah kita mengambil sesuatu tapi kita nggak pakai, itu kan tidak bagus. Jadi kalau saran saya sih mengambilnya manual aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya mengambil gini, kalau mencari referensi biasa saya gini, ya saya kasih tipsnya. Jadi kalau misalkan Anda punya jurnal rujukannya gini misalkan ya, Anda punya jurnal tentang ini misalkan, tentang contoh ya, saya punya gini misalkan. Ya. Jadi kalau saya mencari sesuatu di sini, nah ini misalkan orang kan, ini contoh di matematika teman-teman ya. Ini kan misalkan ini contoh ya, ini tertarik dengan ini untuk tugas akhir. Nah, Anda lihat, Anda mencarinya di sini, Anda ikuti di sini, ya, ikuti di sini. Kucai kalau Anda punya A, satu-satu dicari sampai dapat semua. Lalu masuklah ke Mendeley di sana. Tetapi nanti mungkin waktu kita terbatas ya, nanti ada beberapa trik untuk mengatasi seperti ini. Ya, nanti ada juga pada saat Anda berbayar kan harus beli. Ada juga sih nge-crack bisa sih mengambil referensi itu, kita menyuri kan. Ini kan berbayar. Ini kan berbayar dia. Ini kan kalau kita bukan dia bayar kan. Nah, bisa juga kan Anda menggunakan ada beberapa aplikasi itu ya kita curi kan, bisa dicuri sebenarnya, tapi ya nggak etis juga untuk mencuri itu. Tapi di saya kebetulan saya kan tadi member, ini kan nih bisa di-download kan, saya member di sini. Nih di sini kan, jadi saya bisa download di sini. Kebetulan saya bisa masuk. Ya, kalau ini berbayar dia. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, pasti ini berbayar. Tapi ada nggak kalinya dia menggunakan ini, saya juga punya, cuman ya ini. Nah, menggunakan mana ya? Nah, ini biasanya. Biasa kalau mencari jurnal di sini. Ya, kita cari, ya dimasuk. Nah, pakai ini biasanya kita, ya inilah biasa kan. Di-crack di sini, tapi saya coba tidak menggunakan ini selama masih bisa di situ. Ya, masih bisa di situ. Tapi biasanya menggunakan ini. Jadi di sini kan bisa dipakai. Nah, ini. Jadi nanti Mendeley itu gunanya untuk membuat perpustakaan online kita. Bisa juga sih nanti teman-teman bisa dipelajari. Jadi bisa juga kita mencari referensi online juga di sini. Kita bisa online juga. Nanti ada mencari online juga di sini. Ada menunya juga kok ya. Tapi waktu kita terbatas. Tapi kalau sudah beres teman-teman, jangan lupa disinkronkan di sini. Kalau sudah beres setiap bekerja, tolong di akhir sebelum dimatikan Mendeley-nya tolong disinkronkan. Kenapa disinkronkan? Dia akan nyimpan online nanti. Disinkronkan, maka dia akan menyimpan apa yang kita kerjakan hari ini akan tersimpan secara online. Jadi kita pada saat kita pindah komputer, maka tersimpan. Tapi kalau komputernya tetap di sini kan nggak masalah. Tapi kalau misalkan Anda berganti-ganti komputer, kemungkinan tadi paginya di kampus. Pakai komputer kampus kan, Anda masukkan di user Anda. Jangan lupa disinkron di sini, disinkronkan, lalu di close, jangan lupa logout di situ. Ya, tapi di sini agak sulit ya. Dia biasanya logoutnya harus yang di tadi. Di sini tidak ada logoutnya, tidak ada pilihan logoutnya yang tadi di sini. Logoutnya adalah di Mendeley-nya di sini. Nah, di sini logoutnya dia. Logoutnya bisa. Jadi kalau dia keluar, maka dia pun keluar di sini. Ya, itu mungkin untuk di sini waktu kita terbatas ya. Mungkin untuk lain waktu dijadwalkan lagi mungkin lebih panjang sehingga untuk penggunaan Mendeley itu tidak hanya dari materinya kita sampaikan, kemudian nanti ada sesi praktek ya, praktek tadi kan logikanya kan
dari peserta itu dia harus mendemokan ke kita, dilihat. Bisa lah. Nanti kalau hanya gini aja nggak bisa. Mungkin dari sebatas dari pembicara aja yang ngomong, nanti hasilnya nggak bisa. Ini banyak sekali yang beberapa pola yang belum saya sampaikan ya. Terutama tadi pada saat mencari yang online tadi. Mohon maaf ya belum saya bisa jawab. Waktunya terbatas. Itu mungkin Mbak Moderator sampai sini dulu. Sudah. Terima kasih kepada Bapak Saman Abdurrahman. Alhamdulillah sudah kita simak tadi materi dan arahan yang disampaikan oleh Bapak Saman Abdurrahman. Semoga bisa dicerna dengan baik dan semoga tidak ada yang tertidur ya. Gimana nih? Tadi ada yang kesulitan nggak? Semoga aja tidak ada yang. Semoga aja tadi bisa dipraktekkan ya. Dan bagi yang terkendala nanti bisa aja dicoba lagi dan nggak boleh nyerah. Baik, karena selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan untuk pemateri yang akan diberikan langsung oleh Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Tiwi dipersilakan. Iya, ini ada sedikit kenang-kenangan buat Bapak Saman. Mohon maaf. Oh, terima kasih. Ini hanya secara simbolis saja untuk sementara. Nanti untuk yang aslinya akan diserahkan secara langsung. Oke, terima kasih. Ya. Ya, kalau ada yang pertanyaan boleh ditampung teman-teman ya. Kan ini kalau saya bilang masih kurang waktunya ya. Kalau ada teman-teman yang dari luar sana yang bukan dari ULM, itu untuk diskusinya mungkin lewat Hima ya, bisa kita tampung nanti diskusinya. Kalau yang kesulitan, ya itu mungkin. Ya, saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Sekali lagi, kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, kepada operator bisa memberikan aba-aba. Ya, baik. Di sini ada 2 slide. Dari slide pertama dulu, pastinya terserah Anda semua. Baik, dalam hitungan 3, saya SS 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, untuk sekarang cukup. Terima kasih kepada MC. Terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:55 WITA, maka kita break dulu untuk beristirahat. Dan bagi teman-teman yang beragama Islam, bisa menunaikan kewajibannya dulu untuk sholat asar. Acara akan kita mulai lagi jam 16:10 WITA. Kepada teman-teman, diharapkan tetap stay di room dan bisa mematikan kameranya terlebih dahulu.